Oke, udah bisa kita mulai ya. Baik, semuanya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sosialisasi magang eh, untuk mahasiswa Prodi Teknik Mesin, konsentrasi welding. Ya, saya Ade Ariswan sebagai dosen koordinator magang di Prodi Teknik Mesin, konsentrasi welding. Eh, Posisi saya di sini sebenarnya sebagai panjangan tangan ya dari KPS. Jadi saya membantu Pak Beni sebagai ketua program studi khusus untuk eh, mengkoordinasikan kegiatan magang mulai dari pendaftaran, kemudian kegiatan magang itu sendiri, monitoring sampai di akhir nanti ada pelaporan. Seperti yang telah saudara ketahui, untuk mahasiswa D3 di semester 5, terutama kelas pagi ya. Kelas pagi itu magangnya 2 semester atau sering disebut sebagai magang setahun, walaupun realnya itu 2 semester, kira-kira 8 bulan ya. Karena satu semester itu kurang lebih 16 minggu ya. 16 minggu berarti 4 bulan. Jadi kita pukul rata 2 semester berarti 8 bulan. Minimal magangnya 8 bulan. Kalau magangnya kurang dari 8 bulan harus ditambah. Tapi kalau lebih dari 8 bulan boleh ya, asalkan nanti selesai magangnya itu sebelum UAS di semester 6, karena nanti ada pengumpulan nilai. Oke, jadi sekitar akhir bulan ini, itu tanggal 21 Agustus, saudara udah masuk ke semester 5 ya. Jadi sebaiknya tanggal 21 itu sudah mulai magang. Tapi kalau belum dapat tempat magang, itu masih bisa mencari, asalkan kalau dihitung-hitung selesainya setelah 8 bulan itu maksimal di UAS, UASnya semester 6. Coba kita lihat kalender akademik ya. Kalender akademik. Ini pasti suka jadi pertanyaan ya, bingung kan ya. Ini kapan bisa mulai magang? Nah, kita lihat di learning, ada kalender akademik. Ya, kalender akademik kita lihat tahun 2024, semester genap UASnya ada di tanggal 28 ya terakhir nih. Nah, batas waktu nilai, nah itu tanggal 12 Juli. Tapi ini saya nggak sarankan karena nanti ada pengolahan nilai ya. Karena nanti nilai magang itu butuh eh, apa namanya request nilai dan lain-lain. Jadi saya sarankan batas paling lambat itu selesainya tanggal 28 Juni. Ya, silakan dihitung 8 bulan dari 28 Juni, majunya kapan itu? Ini bulan apa ya? Bulan Oktober mungkin ya. Wah, terlalu lama. Nah, saya nggak sarankan lama itu karena nanti di semester 5-nya kesulitan untuk klaim nilai ya. Nah, semester 5 sebenarnya ada kuliah ya. Saya lihatkan untuk di semester 5 ini saya udah dibagikan jadwal oleh Sekjur ya, Sekretaris Jurusan Pak Ihsan. Jadwal insya Allah sudah fix ya, kecuali nanti ada perubahan lagi. Tapi biasanya perubahannya minor. Mungkin ini belum diumumkan ke mahasiswa, ini saya share aja di sini ya. Karena toh nanti tidak ada kuliahnya karena saudara semua magang. Oke. Nah, ini ya, kalau nanti ada keluar keluar jadwal kuliah seperti ini. Jadi mata kuliahnya itu ada heat treatment, dosen pengajarnya Bu Hanifah, berarti tetap nanti beliau yang mengeluarkan nilai mata kuliah perlakuan panas atau heat treatment. Kemudian ada metalurgi, dosen pengajarnya Bu Aulia dan Pak Hendra Putar-Putar, kewirausahaan Ibu Nurul Laili Arifin,
korosi Bu Aulia, praktikum inspeksi 3 saya, dan bahasa Indonesia juga saya. Nah, ini mata kuliahnya tetap ada ya di silam saudara nanti kalau keluar nilainya di silam itu ada mata kuliah seperti ini. Tapi nilainya diambil dari kegiatan magang. Nah, kalau dihitung kuliah tentu ada absen ya. Nah, absennya itu tetap kami input berdasarkan logbook. Jadi saudara tetap harus melaporkan logbooknya setiap minggu. Jadi kalau ada di semester ini perkuliahan itu 16 minggu, jadi diharapkan ada 16 logbook. Nah, 16 logbook itu sebagai bukti kehadiran kuliah. Dan nilainya nanti diambil dari umpan balik magang. Oke, sampai sini dulu mengenai kuliah semester 5 ada yang ingin ditanyakan? Jadi mata kuliahnya ada, tapi tidak ada kelasnya ya. Tidak ada kelasnya karena semuanya wajib magang. Nah, kalau ada yang nggak dapat tempat magang, itu bisa lapor ke saya biar dicarikan solusinya. Ya, jangan diam-diam aja nggak dapat tempat magang. Ya mungkin kita bisa ikutkan eh, di lowongan-lowongan yang ini ya request atau kalau jalan terakhir itu magang di kampus. Tapi saya nggak sarankan karena nggak dapat pengalaman kerja di industri. Nah, berdasarkan feedback dari perusahaan terutama eh, terhadap mahasiswa yang telah magang, itu banyak sekali komentar bahwa mahasiswa kita kekurangan kompetensi di beberapa mata kuliah inti. Salah satunya adalah heat treatment ini. Ya, karena heat treatment ini dikasihnya di semester 5 dan mahasiswa kan nggak dapat karena magang. Nah, solusinya saya tawarkan ke saudara sekalian untuk ikut sit-in kuliah kelas malam. Karena pengajarnya ada dari industri, Bapak Arif Indiatmoko. Nah, beliau sangat berpengalaman di industri, bisa sharing di industri realnya seperti apa. Nah, kalau ingin mendalami kegiatan eh, kuliah teorinya maupun praktiknya boleh sit in ya, datang aja ke kuliahnya di kelas malam. Kalau biasanya sih Bapak itu kuliahnya offline. Nah, itu sangat disarankan. Tapi nanti tidak dapat nilai dari situ. Ya memang buat buat mencari ilmu aja. Karena itu banyak ya bukan request, komentar lah dari perusahaan. Ketika mahasiswa yang magang atau setelah bekerja, itu nggak banyak tahu tentang material. Ya berarti kan dari mata kuliah pengetahuan material sama mata kuliah perlakuan panas ya. Nah itu ada yang kurang memahami atau kurang duduk konsepnya. Silakan ikut. Begitu juga metalurgi, korosi, sama praktikum inspeksi 3, pembuatan WPS. Nah, ini dulu ada PBL pembuatan WPS. Kalau sekarang saya nggak tahu ya, saya belum belum cek apakah ada praktikum lagi. Tapi disarankan saudara semua ikut kuliah malam. Nanti bilang aja ke dosen pengajar yang malam. Nah, kalau kalau yang malam itu ini ya. Nah, ini kalau malam, oke. Untuk kelas malam, pengajarnya seperti ini. Metalurgi itu Bu Aulia, kuliahnya online dari hari Selasa jam setengah 9 sampai selesai. Kemudian korosi, ini dosen industri ya Pak Mual Sihombing. Eh, Beliau sangat itulah sangat mendalami lah ya, sangat mendalami tentang korosi. Silakan dilihat penelitian beliau itu sangat
cocok sekali kita ambil ya untuk mata kuliah korosi. Kemudian praktikum inspeksi 3 ada Pak Cahyo dan dosen industri Bapak Roni Andalas. Ya, Pak Roni Andalas ini juga dosen praktisi industri kita. Bisa banyak sharing di situ mengenai industri ya, terutama di inspeksi 3 nanti pembuatan PWPS. Kemudian heat treatment itu saya sama Pak Arif Indriatmoko. Jadi hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Ya mungkin Selasa yang agak larut malam itu online ya. Sementara ya Rabu, Kamis, Jumat itu kuliahnya offline. Nah, silakan disesuaikan waktunya. Tapi saya sangat sarankan saudara punya basic di situ ya. Dan ini nggak dinilai, jadi nggak usah ikut ujiannya. Kalau kuis nggak usah ikut. Yang penting kalau ada kuliah ikut. Nah itu sih mengenai kuliah dari semester 5. Tapi nilai-nilai yang keluar di silam itu diambil dari kegiatan magang. Ya, oke. Kemudian ya kita masuk ke kegiatan magang kita. Jadi kegiatan magang kita itu eh, saya buatkan website. Ini awalnya nggak seperti ini ya. Awalnya itu tempat naruh link aja. Ada link, misalnya link pendaftaran magang, link submit dokumen. Nah, seperti itu dulu nggak rapi. Nah, supaya bisa dipakai terus-menerus dan tampilannya lumayan enak dilihat, saya buatkan website seperti ini yang sederhana aja. Eh, sosialisasi magang kita hari ini akan saya letakkan di halaman depan seperti ini ya. Ini yang semester genap lalu Januari ya. Kemudian ini ada prosedur, ini ada data lowongan magang jalur kerjasama, tapi ini jarang jarang update ya. Kalau ada yang jalur kerjasama itu biasanya perusahaannya tersebut request ke CDC. CDC itu Career Development Center. Nanti CDC kontak ke koordinator magang termasuk saya. Nah, misalnya ada kebutuhan mahasiswa, contohnya seperti ini ya. Misalnya di Simatelex ada kebutuhan prodi elektro 8 orang. Nah, sama nanti saya seperti itu. Walaupun yang diambil cuma 2, saya tetap rekrut atau saya tetap buka tetap buka pendaftaran seluas-luasnya. Jadi kalau yang mau daftar 10 orang nggak apa-apa, biar aja nanti mahasiswanya dipilih oleh perusahaan. Jadi saya nggak membatasi, oh udah penuh mahasiswanya, cuma udah 2 yang daftar, udah stop gitu. Enggak. Jadi silakan yang berminat langsung aja daftar biar mereka yang memutus. Oke, kemudian di sini ada beberapa halaman besar ya, ada download periode magang sama link CDC. Nah, ini saya pisahkan untuk memudahkan penggunaannya. Yang download ini ada dokumen-dokumen, tapi dokumen-dokumen ini masih paper base. Ada sebagian yang udah dipindahkan ke My Internship, jadi tidak perlu lagi paper base. Nah, untuk periode magang, pilih magang setahun yang atas. Magang setahun tahun 2023, 2024 yang kelas pagi. Ini ya, ini buat kelas kalian berarti ya. Saya nggak buat angkatan karena biasanya ada yang ngulang nih. Ada yang ngulang dari semester atas atau mungkin cuti, jadi saya buat aja periode magang, bukan angkatan. Oke. Jadi untuk magang setahun kelas 2024, 23 2023 2024 kelas pagi, ini ada 3 link yang penting saya letakkan di sini. Ini link yang berhubungan langsung dengan saya. Yang pertama ini udah tahu ya, ini untuk upload borang pendaftaran magang untuk saya tanda tangani. Nah, kalau udah upload ke sini, ini bentuknya request ya. Kalau request itu nanti saudara udah upload, nanti ada email ke saya pemberitahuan. Ada email ke saya pemberitahuan bahwa ada mahasiswa atas nama siapa yang telah mengupload borang pendaftaran magang. Kalau misalkan udah 2 hari saya nggak sediakan tanda tangannya, ya berarti emailnya tenggelam. Tapi biasanya saya dalam 1 hari langsung saya tanda tangan karena ada emailnya masuk. Nah, itu borang ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini.
dokumen daftar magang ya, download dokumen daftar magang. Jadi ada borang pendaftaran magang, ini udah standar ya, kita pakai borang ISO, ya, karena kita manajemen di kampus itu terstandar ISO 9001, saya lupa nama ya, ISO-nya ISO yang mana. Ya pokoknya udah terstandar, jadi rapi lah ya. Ada borang seperti ini. Borang ini di-download dan diketik aja, boleh formatnya Word, boleh PDF, bebas. Buat di sini NIM-nya, nama program studi udah ada, nama perusahaan, alamat, nomor telepon. Nah, ini penting terhitung mulai tanggal kapan sampai kapan. Ya, misalkan mengajukan dari 21 Agustus sampai 21 April misalnya ya. Tapi ini tanggal yang kita ajukan belum tentu sama dengan tanggal yang diterima. Nah, yang kita akui nanti tanggal yang diterima, tanggal dari surat balasan magang. Nah, terus juga dibuat di sini selama berapa bulan. Kesempatan magang ini diperoleh melalui ada dua pilihan, kerjasama atau jalur mandiri, salah satu atau salah satunya boleh dihapus. Kerjasama berarti yang request dari CDC, kalau jalur mandiri berarti yang cari sendiri. Jadi ada dua jalur ya, terserah Anda mau cari yang mana. Oke, jangan lupa tanggalnya, pemohon magang namanya di sini. Biasanya di sini ada NIM ya. Dan jangan lupa ditandatangani dulu. Kalau cuma saya tanda tangan ya berarti kan nggak sah ya. Harus tanda tangani dulu. Oke, kalau udah diupload ke sini, upload borang pendaftaran magang yang tadi. Kemudian saya buka folder saya dan saya tanda tangani. Cek aja langsung di bawah sini ya. Download borang pendaftaran yang sudah ditandatangani koordinator. Nah, udah ada di sini nama-namanya. Kalau bingung, lihat aja nama depannya ya. Kalau enggak, diganti aja modified-nya dari newer to older. Berarti ini yang terbaru, yang atas. Silakan seperti itu. Dimanfaatkan aja ini. Ya, bisa pakai urutkan nama, bisa urutkan tanggal terbaru. Ya, lebih gampang nyarinya. Oke. Jadi ini di-download ya, sudah di-download. Silakan ini ya. Nah, ini tinggal di-download aja si borang ini. Ini kan baru borang ya. Ini bukan surat pendaftaran magang ya. Ini bukan surat pengantar. Pengantarnya itu berdasarkan borang ini. Memang seperti itu jalurnya. Jadi sudah di-download borangnya. Ya udah saya tanda tangani. Upload. Uploadnya kemana? Uploadnya ke CDC. Ya, uploadnya ke sini. Ada link CDC berkas magang. Nah, berkas magangnya klik yang form pengajuan surat pengantar magang. Jadi surat pengantar magang itu yang buat CDC. Buat NIM, nama, jurusannya, prodi, prodinya berarti kan teknik mesin ya. Prodinya teknik mesin, masih teknik mesin. Nah, ini teknik mesin. Semesternya berarti semester 5, koordinator magangnya saya, nama perusahaannya apa, alamat, nomor telepon, HRD kalau tahu, tanggal mulainya samakan aja dengan di borang, tanggal selesai juga. Jenis pengantar surat magang ini ada 3 pilihan ya. Kalau saudara sudah bekerja di tempat tersebut, siapa kemarin yang udah bekerja ya? Lupa, hari ya kalau nggak salah ya, yang udah kerja. Nah itu buatnya magang di tempat bekerja. Tapi kalau belum kerja, berarti magang di bukan tempat bekerja. Atau misalnya dia udah kerja di perusahaan A, tapi magangnya di perusahaan B, itu boleh juga. Ya, terserah aja ya, kita nggak masalahkan. Terus misalnya, contohnya kayak Faras, tadi ya bilang magangnya 3 bulan dulu. Ya udah, kalau setelah 3 bulan ternyata diperpanjang di SMOE, berarti nanti pilih yang perpanjangan magang. Tapi borangnya sama, borangnya buat dari awal. Tapi jenis pengantarnya buat perpanjangan magang. Karena nanti ketiga surat ini bunyinya berbeda. Magang di tempat bekerja bunyinya beda dengan di bukan tempat bekerja. Begitu juga dengan perpanjangan. Nah, kalau ada yang udah bekerja dan magang di tempat bekerja itu akan lebih mudah karena nanti kegiatan magangnya sama kayak kerja sehari-hari biasa aja, tapi ngambil nilai. Nah, seperti itu. Kemudian kebutuhan surat pengantar magang ada 2 pilihan, ada soft file, ada hard file.
Ini tergantung perusahaannya mau yang mana. Kalau cuma dikirim lewat email, cukup soft file. Nah, tapi kalau cukup soft file ini tidak akan di-print. Tidak akan di-print sama CDC. Tapi kalau mau diantar berkasnya pakai kertas langsung, pilih yang hard file. Nanti dibuatkan print, kemudian dicap basah. Nah, itu bedanya. Itu terserah kalian mau pakai yang mana. Saya nggak ada preferensi, silakan disesuaikan aja. Kemudian kalau tadi pilih magang di tempat bekerja, berarti kartu identitasnya harus ada dibuat di sini. Itu bukti sebagai kalau memang karyawan di situ ya. Terus ini borang yang tadi yang kita buat barusan ya, yang sudah ditandatangani oleh koordinator magang, kelasnya regular pagi, nomor WhatsApp aktifnya berapa. Ya, kalau pilih yang hard file, terus udah dicek software udah jadi, nanti saya lihatkan soft filenya. Nah, hard filenya bisa diambil di kantor CDC di ruang 107 gedung utama lantai 1. Jadi itu letaknya kalau kita dari lobi utama ada lift kan, dari lift lurus ke sebelah kiri. Nah, ruangannya sebelah kiri itu ruang 107. Ada petunjuknya nanti surat pengantarannya di mana. Oke, jadi tunggu aja ini sekitar 1 hari kerja. Jadi kalau diuploadnya hari Senin, ya cek hari Selasa. Selambat-lambatnya hari Rabu. Selambat-lambatnya hari Rabu. Ya, 1 hari kerja lah itu. Kemudian ceknya di mana? Nah ini di berkas magang ada di surat magang scan download. Ini ada tanggal, ada tahunnya. Jadi klik tahunnya. Kemudian sekarang bulan Agustus, berarti Agustus 2023. Kemudian prodinya pilih yang teknik mesin. Nah, ini ada nama-namanya yang sudah dibuat di bulan Agustus tahun ini. Oke. Nah, saya sarankan kalau udah buat surat lamaran ini, bukan surat pengantar kemudian diantar ke perusahaannya dan sedang menunggu ya, sedang menunggu, harap jangan lamar ke tempat lain, takutnya dipanggil di kedua tempat. Nah, pernah kejadian perusahaannya nggak terima ya, udah diterima magang di tempat lain, kemudian dipanggil lagi magang di tempat lain, mahasiswanya menolak magang, menolak panggilannya, jadi agak gimana ya, agak sulit gitu komunikasi kita jadi nggak baik. Sebaiknya tunggu kira-kira 2 minggu. Nah ini ada tulisan, ada ini ya, ada keterangan di sini. Misalnya ini punya Halvi. Nah, konfirmasi dan pengisian formulir mohon dapat kami terima paling lambat 10 hari kerja. Ya berarti ini ada tanggalnya kan ya? Ada tanggal, kira-kira 10 hari kerja setelah 7 Agustus. Nah, kalau udah lewat 10 hari kerja dan nggak ada balasan, ya kita udah dapat asumsikan tidak diterima. Tapi memang ada perusahaan yang lama balasnya. Contohnya kemarin tuh McDermott sama Terpilar, lama dia balasnya. Kira-kira sebulan lah baru dibalas atau diterima. Ada seperti itu. Nah, untuk menghindari kejadian seperti itu, makanya saya sarankan kemarin jangan pilih-pilih tempat magang. Yang penting dapat aja dulu, aman gitu ya. Nah, kalau nunggu-nunggu itu sama seperti angkatan 2019. Angkatan 2019 seperti itu. Ada beberapa 5 apa 6 gitu yang nggak dapat tempat magang, akhirnya magang di kampus. Karena terpaksa ya. Ya kebetulan juga mahasiswanya ngulang. Oh iya, saya ingatkan ya buat yang magang industri sekarang diharapkan tidak mengambil kuliah ngulang ya. Karena kuliahnya ada di kelas pagi, sementara pagi-pagi magang. Jadi nggak bisa kuliah. Karena pernah juga kayak gitu kejadian, dia nggak bilang mahasiswanya kalau ada ngulang kuliah. Ke saya nggak ngasih tahu, saya kasih magang kan. Ternyata dia ada kuliahnya nggak bisa ikut, dapat E jadinya. Kuliahnya dapat E, karena ngulang di semester bawah, mungkin mata kuliah semester 1 atau semester 3 gitu. Dapat E, sayang ya. Mending ngulangnya nanti aja setelah magang. Gitu ya. Jadi magang ini nggak bisa ditinggal karena kita terlibat dengan pihak luar, jadi jaga nama baik
institusi kita, alma mater kita dijaga nama baiknya. Kalau ada yang mau kuliah malam itu nggak bisa karena kelasnya kelas pagi. Kalau memang ada yang mau pindah kelas malam itu harusnya dilakukan sebelum daftar ulang ya. Nah, saya nggak tahu nih, saya belum ngecek apakah masih bisa pindah. Tapi saya nggak sarankan karena nanti UKT-nya berubah ya, ikuti kelas malam dan lain-lain. Banyak ini ya, banyak konsekuensinya. Jadi harap kalau ada yang ulang nanti aja di semester 7. Nah, tadi sampai ke ini ya, surat pengantar magang. Oke. Nah, lamaran yang dikasih ke perusahaan saya udah siapkan di dokumen daftar magang ini. Ya, jadi ada surat pengantar magang tadi ya, sama dokumen pelengkap lamaran. Ada ini borang identifikasi kompetensi, ini sebaiknya diminta ke supervisor atau ke user yang akan mendidik kalian di sana. Ya, karena ini ada kompetensi inti yang kita harapkan dapat diajarkan di sana. Tapi kalaupun tidak tercapai nggak apa-apa. Misalnya teknik fabrikasi, ya, ada pengelasan. Apakah nanti di tempat magang akan ada diajarkan mengelas dengan posisi 1G, 2G, 3G, 3F, 4G, ada nggak? Kalau nggak ada, ya buat tidak bisa dipenuhi. Kemudian ada teknik inspeksi, ada DT, ada NDT. Nah, memang ada perusahaan yang spesifikasinya mengerjakan atau menguji ya, uji hasil produk-produk dari perusahaan lain. Nah, itu bisa, pasti bisa apa namanya menyediakan kompetensi ini. Ada kompetensi lainnya seperti ini ya, menjalankan prosedur heat treatment dan membuat di WPS. Nah, itu kita harapkan juga ada job description. Ya, jadi kita nggak ingin kalian nanti di sana harapannya apa ya, bekerja sambil belajar di bidang welding atau minimal di bidang mesin lah. Karena kan prodinya prodi mesin ya. Ya, jadi masih berhubungan dengan mesin, tahu-tahu di sana nggak ada hubungannya sama mesin. Nah, misalnya mengerjakan eh, apa ya, data-data pegawai atau mengerjakan keuangan misalnya. Nah, sebenarnya kita nggak larang ya, kita nggak larang, namanya juga belajar, tapi diharapkan sedekat mungkin dengan mesin. Tapi kalau dapat dia seperti itu ya nggak apa-apa, buat aja di sini. Ya, atau mungkin ada yang kerja di perusahaan tempat magang ya, udah magang di tempat dia bekerja dan bidangnya bukan mesin ya nggak apa juga. Tapi kita harapkan terdata. Itu borang identifikasi kompetensi. Kemudian ada ini proposal magang. Nah, ada perusahaan yang minta saudara buat proposal magang, proposal praktik industri. Nah, ini ada template aja. Kalau mau diubah silakan, ini template aja. Contoh ya, tinggal dibuat sebagus-bagus mungkin. Lalu ada surat pernyataan, ini sebaiknya ada. Jangan lupa selain 4 ini ya, selain 4 dokumen, apa aja tadi 4-nya? Ada surat pengantar, ada identifikasi kompetensi, kemudian ada proposal magang, surat pernyataan, ditambah CV dan eh, transkrip nilai. Ya, transkrip nilai. Transkrip nilai itu yang bentuknya laporan kemajuan studi biasanya. Kalau KHS, KHS kan per semester ya. Nah, itu kan jadi panjang ininya, dokumennya. Itu juga bisa sih, tapi saya sarankan laporan kemajuan studi aja, biar langsung satu tabel semua gitu. Nah, itu biasanya yang diminta. Oke, ini saya udah sediakan semua ya di sini ya, di halaman download ini. Kemudian ketika udah mulai magang, cek di dokumen mulai magang. Nah, ini ada beberapa eh, dokumen yang saudara akan butuhkan. Yang pertama, surat balasan atau persetujuan magang. Nah, ini kemarin ada teman-teman yang udah mengirimkan format dari industri, format dari perusahaan. Saya kasih contoh. Bentar ya.
Misalnya Rahmat Syukri. Nah, ini balasan dari McDermott. Ada namanya, ada periode magangnya. Nah, ini penting. Karena periode magang ini adalah pengakuan saudara magangnya berapa lama. Nanti akan saya rekap untuk ke prodi dan untuk ke my internship. Ya, jadi kalau nggak ada tanggalnya, kita agak susah klaimnya kan. Ya bisa aja magangnya ternyata sana cuma 2 bulan gitu. Ya. Eh, Kalau perusahaannya mau membuatkan format seperti ini, punya format sendiri, itu paling bagus. Tapi kalau nggak ada, kan kadang-kadang agak sulit ya. Nah, boleh juga pakai format yang ini. Nah, ini periode magangnya tanggal ya, bukan cuma berapa bulan, tapi tanggalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, jangan kasih ini dulu, jangan kasih ini, karena ini pilihan terakhir lah. Kalau si perusahaan itu nggak mau ngeluarin surat atau nggak mau ribet gitu ya, ya kita kasih aja ini. Nanti mereka tinggal isi, keterangannya diterima, nama, NIM, kemudian periode magang. Ini sebaiknya di print ya. Ada capnya di sini. Kita minta ada capnya. Kalau kalau nggak di print juga, ya ini bisa diketik karena ini docx bisa diketik. Tapi saya mintanya ada tangan basah dan cap basah. Karena kan atasnya kopnya Kopoltek ya. Nah, itu di awal-awal penggunaan borang ini ada perusahaan yang bertanya, kenapa kok kopnya Poltek, capnya perusahaan? Sebenarnya ini pilihan terakhir. Disarankan justru dengan surat perusahaannya sendiri. Oke. Lalu setelah itu, nah logbook. Logbook itu nanti dikerjakan di My Internship. Tinggal isi. Jadi nggak perlu print ini, ya print terus minta tanda tangan. Kalau zaman dulu iya, di tahun lalu masih seperti ini. Jadi ini di print, dibuat setiap minggu, diketik, kemudian ini minta tanda tangan pembimbing di sana, supervisor, dan dicap perusahaan. Tapi sekarang udah lebih mudah karena ada My Internship. Jadi saudara tinggal buat aja isi aja logbooknya di My Internship dan tinggal nunggu approval aja. Nah, tapi isi rincian kegiatan magangnya harus seperti ini ya. Harus seperti ini. Jadi dibuat rinci. Nah, nanti yang menilai logbook ini nanti Pak Hendra Putar-Putar. Karena kita ada tim 3 orang, saya, Pak Hendra Putar-Putar, dan Bu Aulia Fajrin. Dan ini nanti nyangkut ke penilaian magang saudara dari kami. Karena kan kami juga dosen pengajar di semester 5 ya. Jadi hari apa, misalnya hari Senin, kegiatannya apa, tahapan kegiatannya seperti apa. Ini kalau kegiatannya ada 2 ya. Kalau kegiatannya ada 2, kegiatan 1 apa, kegiatan 2 apa, prosesnya gimana. Nah, kalau ada kegiatan kedua, tapi kalau cuma satu kegiatan ya berarti cuma sampai sini aja. Lalu karena ini mata kuliahnya ada ya, ada mata kuliah yaitu metalurgi, perlakuan panas dan lain-lain. Atau mungkin boleh juga disangkutkan dengan mata kuliah lampau. Ya, mungkin mata kuliah tekfab atau mata kuliah inspeksi boleh dibuatkan di sini. Terkaitan dengan mata kuliah apa? Ya, disuruh ngelas misalnya, berarti terkait dengan mata kuliah tekfab 2 buat kegiatannya apa. Oke? Itu dibuat per hari. Jadi Senin seperti ini sampai ke keterkaitan. Selasa kegiatannya apa? Rabu sampai Jumat ya. Nah, di bawahnya buat resume. Resume itu ringkasan aja. Ya, mungkin 1 atau 2 kalimat aja resume. Dan bukti fisik. Nah, kalau bukti fisik nanti saya kasih tahu cara uploadnya ke My Internship. Pokoknya format isinya harus seperti ini. Ini saya kasih ke ini ya, ke grup. Nanti saya kasih ke grup. Oke? Itu mengenai logbook. Nah, ketika saudara udah selesai, kalau di semester 5,
selesainya cukup mengisi, cukup minta umpan balik dari industri sama mengisi umpan balik mahasiswa, cuma dua itu aja. Dan keduanya ada di My Internship. Jadi nggak perlu lagi upload umpan balik ini. Ingat, umpan balik industri ini adalah nilai magang saudara. Jadi kalau nggak ada nilai umpan baliknya, berarti nilai magang industrinya nol. Udah ada kejadian barusan aja di semester kemarin, mahasiswanya tidak mengusahakan mendapatkan borang umpan balik. Udah saya ingatkan, saya kasih perpanjangan waktu, nggak ada respon, ya udah nilai magangnya E. Udah ada kejadian seperti itu ya, berarti ngulang magang. Nah, ngulang magang rasanya repot, apa ya, rugi ya. Kan magang itu cuman ya udah kerja seperti biasa, nilainya dari dokumen gitu. Kalau dokumen ini aja nggak mau mengusahakan, ya udah nilainya E gitu. Kalau umpan balik dari mahasiswa, ya kita ingin tahu perusahaan tersebut mengelola magangnya seperti apa supaya jadi apa ya, supaya jadi masukan ke prodi untuk kedepannya seperti apa. Ya mungkin ada yang disuruh-suruh nggak sesuai dengan perjanjian misalnya. Ya misalnya kalian dijanjikan mengerjakan tentang permesinan, tahu-tahu disuruh mengerjakan yang lain, ya mungkin apa ya, ngitung pajak mungkin ya, kan nggak nyambung ya, misalnya seperti itu ya silakan ditulis di umpan balik, tapi kalau bagus ya jangan jangan dijelek-jelekin, isi dengan jujur aja, karena itu akan berdampak ke persepsi kita terhadap perusahaan magangnya. Dan harap diingat juga kita di sana belajar ya, belajar sambil bekerja, belajar mengikuti kehidupan kerjaan seperti apa. Ya namanya kalau kita masih belajar dan juga orang baru, kan juga paling junior, ya wajar aja kalau disuruh-suruh ya. Misalnya disuruh tolong fotokopiin gitu, tolong fotokopiin dokumen ini. Nah, itu wajar biasa aja gitu. Atau tolong ambilkan nasi box gitu, atau kotak, tolong ambilkan catering. Nah, itu kan wajar-wajar aja. Jangankan mahasiswa magang, yang udah kerja pun masih ada yang disuruh kayak gitu. Apalagi yang kita yang paling muda. Ya itu tolong jangan terlalu dipermasalahkan. Karena saya pernah dapat ini ya, feedback dari mahasiswa, tapi dia nggak ngisi umpan balik ini. Langsung WA gitu. Curhat lah. Tapi curhatnya lebih kayak nyalahin perusahaannya. Ya saya tenangkan karena namanya magang, apalagi kita anak baru, ya anaknya belum sebulan di situ lah, belum sebulan, masih beberapa minggu, mungkin 2 mingguan. Udah nggak betah, gara-gara itu tadi disuruh fotokopi. Ya wajar-wajar aja gitu. Namanya kita masih belajar ya, nggak mungkin langsung dikasih pekerjaan yang berat kan, proyek besar nggak mungkin. Si proyek besar, pekerjaan yang susah-susah dikasih ke karyawan senior dulu. Ya, kita mungkin lihat-lihat dulu, terus nanya-nanya apa yang bisa dibantu. Nah, itu wajar sih. Dan saya Pak juga, izin, kenapa? Ada Pak yang izin mau boleh nanya? bertanya Pak? Untuk Ya, silakan. ini Pak, umpan balik ini itu pengisiannya itu sekali atau ini Pak? Maksudnya itu isian harian kayak laporan harian atau sekali aja Pak gitu. Dan yang kedua Pak, untuk deadline laporan harian itu ada deadline-nya nggak Pak? Contoh kayak batas waktunya jam berapa gitu Pak. Sekian Pak, Oke, terima kasih. oke, ya. Ya, nanti kalau logbook itu saya jelaskan di My Internship ya sekalian ya. Jadi logbooknya itu bukan yang tadi ya. Ingat, logbooknya itu bukan yang paper ini, bukan. Tapi isinya seperti ini. Isinya dibikin seperti ini. Saya kasih contoh. Oke. Kemudian umpan balik ini isinya 1 kali per semester, yaitu di akhir semester 5 sama di akhir semester 6. Ya, ada 2 umpan balik yang diisi, yaitu umpan balik industri. Ini pembimbing di sana atau supervisor yang isi, supervisor yang isi. Kalau ini kalian yang isi. Tapi nggak pakai ini ya, tidak pakai yang di magang welding ini, tapi dipakai yang di My Internship. Laporan magang nantilah semester 6. Ini mata kuliah tersendiri. Laporan magang itu mata kuliahnya beda sama mata kuliah magang. Oke, sampai sini dulu mengenai website magang. Oh, bentar, masih ada yang belum.
Oke, tadi udah download ya. Ada 3 halaman downloadnya. Magang mulai dan selesai. Daftar juga ya selesai. Periode magang udah. Nah, link CDC. Ini yang berkaitan sama CDC. Ada linknya saya sampaikan di sini ya. Link berkas magang. Jadi ini form pengajuan surat pengantar magang yang ini tadi ya. Yang Google Form ini ya. Adanya di sini linknya. Kemudian surat pengantar magang juga ada di sini di halaman ini saya kasih. Nah, kalau udah dapat surat balasan magang, jangan lupa upload ke sini. Ya, karena ini pengakuan untuk kegiatan magang saudara dari CDC. Isinya Google Form. Ya, ini konfirmasi surat balasan magang, NIM, nama, karena nanti di cross check ke My Internship. Semester. Nah, itu ya. Ini surat magang balasan dari perusahaan. Sama upload juga ke link saya, makanya. Ke link saya tuh yang di sini. Upload surat balasan magang. Jadi 2 kali uploadnya ya. Ke CDC sama ke saya. Kalau ke CDC linknya pakai Google Form. Kalau ke saya pakai ini aja. Tinggal di-upload. Nanti otomatis masuk. Nah, kalau sudah, kemudian ada link berikutnya. Ini BPJS Ketenagakerjaan. Karena saudara bekerja di luar kampus ya, tapi belum sebagai pegawai. Ya, berarti belum bisa didaftarkan ketenagakerjaannya oleh perusahaan, tapi didaftarkan secara mandiri sebenarnya. Jadi ini sebenarnya BPJS-nya kalian bayar sendiri loh. Nah, tapi karena kampus kita baik, yang harusnya kalian bayar sendiri, itu dibayarin. Misalnya kalian magangnya 8 bulan. Nah, boleh request ininya BPJS setahun, boleh. Ya, tapi kalau magangnya 6 bulan, ya daftarkan 6 bulan. Tapi kalau daftar setahun juga boleh, nanti dibayarkan sama kampus. Ini sering muncul masalahnya itu kalau dulu udah pernah punya BPJS Ketenagakerjaan waktu magang di SMK. Jadi nomornya udah ada, jadi nggak bisa double. Ya, jadi itu tinggal diubah aja statusnya ke pekerja bukan penerima upah atau PBPU. Terus nanti kartu ininya ya, kartu BPJS-nya itu ada nggak di sini? Oh, udah nggak ada lagi. Dulu di sini nih. Ini tahun 2022. Nah, kayaknya sekarang ada kartunya itu di aplikasi. Aplikasi apa namanya? Saya lupa aplikasi. Nanti saya ini deh, saya kasih tahu deh. Nah, ini kalau Ini kurang kalau jelas, ya. Halo? Maaf Pak, halo, tekan Pak. Siapa tadi yang mau nanya? Enggak Pak, maaf ketekan mic-nya Pak. Oke. Ya, jadi kartu BPJS ini nanti sama Pak Indra Putar-Putar dibantu ya lebih lengkap. Tapi harus punya ya, sebelum mulai magang harus punya kartu BPJS. Tapi kalau udah terlanjur mulai belum punya, segera diurus. Karena takutnya terjadi apa-apa di jalan. Pernah ada kejadian ini ya, kecelakaan di jalan. Kecelakaan di jalan karena dia jalan menuju tempat kerja, tempat magang. Nah, itu bisa ditanggung BPJS. Ini bukan BPJS Kesehatan ya, BPJS Ketenagakerjaan. Karena kalau kecelakaan kerja itu nggak ditanggung sama BPJS Kesehatan. Harus BPJS Ketenagakerjaan. Namanya ini BP Jam Sostek sekarang. Nah, itu yang ditanggung apa aja? Pertama kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan di tempat kerja. Misalnya ada tangannya kejepit misalnya ya, atau ada yang ketimpa ya mudah-mudahan nggak terjadi. Misalnya jelek-jeleknya ada yang ketimpa atau karena apapun lah akibat kecelakaan kerja. Terus kalau kecelakaan di jalan dengan syarat kecelakaan jalan di jalan itu di rute yang biasa dilewati ketika dari rumah ke tempat kerja dan di jam yang udah wajar gitu. Tapi kalau kecelakaannya itu terjadi di jalan lain, misalnya pulang kerja mampir dulu ke rumah kawan misalnya. Nah, dari rumah kawan baru pulang. Nah, itu kan jalur jalannya nggak sama kan dengan jalur yang biasa. Nah, itu nggak ditanggung sama BPJS.
seperti itulah kira-kira. Tapi kalau jalannya jalan biasa, itu bisa diklaim. Dan ini ingat, ini bayar ya, sebenarnya ini bayar sendiri. Bayarnya juga nggak mahal sih, sekitar 16.000 apa 20.000 gitu per bulan. Tapi kan lumayan ya kalau dibayar terus-terusan, apalagi kalau lupa. Nah ini dibantu sama kampus, semuanya dibayarin. Oke, selain BPJS Ketenagakerjaan, ada yang magang Hungaria. Ya sebenarnya magang Markija ya, karena sekarang ada yang di luar Hungaria. Ya silakan nanti mengisi form pendataan ini. Ya, ada form pendataan magang Hungaria. Jangan lupa ini laporkan ke saya kalau mau melamar magang keluar. Karena perlu di cross check juga sama Pak Bedi. Ya, karena dulu tuh ada kejadian mahasiswanya tuh baru lapor setelah diterima, udah mau berangkat atau malah udah nyampe gitu. Nah, sementara dia ada kewajiban di kampus, ya mungkin ada yang ngulang lah atau ada apa gitu ya. Ya itu kan artinya pergi tanpa permisi kan. Sebaiknya inilah kita saling jaga komunikasi. Karena Markija itu ke kita jarang ada laporan karena mungkin banyak kan mahasiswanya ya. Jadi sebaiknya kalian yang lebih aktif melaporkan. Karena jelek-jeleknya kalau misalkan nggak ngelapor, tahu-tahu udah pergi aja, dan mungkin ini udah jalan gitu 1 semester, kita nggak tahu anaknya kemana gitu, atau magang di luar. Nah ya udah kita nggak bisa keluarin nilainya, ya berarti nilainya hangus. Di magang aja gitu, tapi nggak dapat nilai. Itu terserah sih, gitu ya. Kemudian ini tracer study. Nah itu untuk melihat alumni kita yang udah bekerja, berapa lama dia menunggu dapat kerja, kemudian setelah bekerja gajinya berapa, dan silakan lihat di sini. Oke, begitu mengenai website kita. Ini saya sendiri yang buat, ya maaf kalau kurang ya, karena tujuannya cuma untuk naruh-naruh ya, ini aja, link aja. Karena linknya ada banyak kan. Kalau linknya itu nyebar, apalagi saya taruh di deskripsi grup, pasti bingung. Jadi sebaiknya saya buat di website. Ada yang bertanya mengenai alur tadi? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Coba Jadi, info. Ya. jadi gini, Pak. Kan dari Markija itu kan kemarin saya udah ngasih ini surat sama Bapak tuh, surat permohonan magang. Ya. Nah, terkait dengan MSK Convertek. Nah, Ya. kebetulan waktu yang muncul Skoda itu kan saya masukin apa manual dari apa namanya, Pak, websitenya Markija gitu kan, Pak. Ya. Jadi selama beberapa minggu belakang ini, Pak, sebentar Pak. Jadi selama beberapa minggu ke belakang ini Pak, saya ditawari beberapa posisi gitu Pak untuk magang. Jadi? Nah, tapi selalu deadline untuk ACC-nya itu 1 hari. Sedangkan kita kan harus buat surat untuk ditandatangani oleh koordinator magang dulu, baru ditandatangani oleh CDC dulu Pak. Itu gimana Pak? Soalnya saya lihat contoh dia nih buat dikirim pesannya WA tanggal 7, terus batas ACC-nya tanggal 8 gitu, Pak. Sedangkan surat-suratnya kan harus di progres dulu minimal sekian hari, 5 hari mungkin gitu, Pak, bilangnya. Iya, ya, ya memang ada kesulitan juga sih di situ. Tapi kalau misalkan tanpa surat dari kita bisa lanjut. Kalau so, kayaknya bisa, soalnya bisa, kayaknya bisa, Pak. Soalnya dia cuma minta apa namanya berkas aja, Pak, berkas yang diberikan. Terus langsung di hari besoknya langsung dilakukan interview. Saya udah berapa kali kemarin interview Pak untuk posisi itu. Udah sampai orang Hungaria, cuman dibilang pertimbangkan lagi dari prodinya. Soalnya di situ posisinya sebagai operator Pak. Nah iya, ini sama kejadian yang tahun lalu itu. Ada di Hungaria perusahaannya itu apa ya? Perusahaan mobil lah. Nah, jadi dia itu industri kayaknya vulkanisir ban. Jadi posisinya itu sebagai autoclave operator. Nah,
pas sosialisasi magang seperti ini, mahasiswa nanya ke saya, Pak, boleh nggak magang kalau posisinya bukan welding? Saya nanya, emang kamu posisinya sebagai apa? Sebagai autoclave operator. Kamu tahu nggak? Saya tanya, kamu tahu nggak autoclave itu apa? Nggak tahu. Nah itu, jadi hindari ya kayak gitu ya. Kamu ngelamar ke tempat-tempat seperti itu, tapi pekerjaannya nggak tahu, tahu-tahu nyampe ke sana, terjebak gitu. Loh kok gini kerjanya? Ya kan kadang-kadang nggak cari tahu gitu. Ya itu betul kata yang orang sananya, pertimbangkan dulu. Terus memang ada operator-operator, karena kan itu sebenarnya kan kerjanya grade-nya di bawah kalian kan. Kan ini kan mahasiswa, tapi kalau operator-operator itu kan grade-nya ya nggak kuliah kan. Ya itu mungkin ada pengalaman lain yang ingin diambil, ya silakan aja. Kami nggak larang. Tapi kalau mencari kesesuaian dengan prodi, sebaiknya dipertimbangkan. Tapi kalau prodinya masih, kita kan prodi mesin ya, walaupun welding kan prodi mesin. Walaupun operator, tapi masih mengerjakan permesinan itu masih nyambung. Nah, kalau ada juga yang mengerjakan interior mobil kan jauh jauh banget ya dari welding ya. Itu kami nggak larang karena masih ada juga sangkut pautnya sama mesin. Jadi kalau kamu nggak yakin di situ ya ngapain dilanjutin gitu. Jadi sebelum melamar cek dulu ya posisinya apa. Karena Markija tuh saya lihat udah jelas tuh. Dia posisinya sebagai apa? Sebagai welder, sebagai fitter, sebagai operator A, operator B, operator C, bahkan pemetik jamur pun ada saya lihat. Ya, jadi baca dulu dia sebagai apa di situ. Jangan mentang-mentang luar negeri ke Eropa daftar, jangan ya. Apalagi 2 tahun kan. Nah juga kita nggak tahu di sana honornya apa, gajinya berapa. Apalagi dengan kondisi perang sekarang, apa namanya, kurs tuh berubah ya. Jadi yang dulu tuh uangnya dapat sekian juta, sekarang turun. Jadi harap pertimbangkan juga. Karena banyak nanti yang dikorbankan gitu. Kalau memang pengen sekali dan oke, dan kami nggak bisa larang, malah kami dukung. Nah, yang penting itu komunikasi sebenarnya. Yang minimal ngasih tahu saya lah. Ya, nanti saya lapor ke Pak Beni kalau mahasiswa ini sedang proses dengan Markija ke perusahaan apa saja dengan posisi apa. Gitu. Tapi saya harapkan tahu apa yang dilamar ya. Gitu. Oke, Riko, nanti kabari aja posisinya apa. Yang penting kalau udah diterima kabari gitu. Ya. Oke Pak, jadi gini Pak, untuk Markija ini kan dia WA-nya kalau saya lihat sekali 6 hari gitu Pak, sekali seminggu gitulah kita bilang. Nah, jadi kemarin sempat tuh ada posisinya memang welder atau fitter di Game Tech. Nah, tapi dia itu sistemnya langsung balas hari H itu juga Pak. Kayak sekian jam kita kalau misalnya kita apa namanya konfirmasi gitu kan, nanti baru masuk tahap berikutnya. Kalau misalnya contoh nanti kalau masuk lagi ada tawaran posisi welder atau fitter seperti itu, kalau misalnya saya konfirmasi baru saya urus surat permohonan magangnya baru bisa gitu Pak. Boleh, boleh. Ya, kamu kan kamu konfirmasi ke mereka, saya ikut gitu. Nah, kalau udah ikut sama mereka, langsung urus ke saya gitu. Gak apa. Oke. Yang penting terdata lah kamu ngelamar ke situ. Soalnya selama ini ada yang kayak gitu nggak bilang-bilang, udah Iya. ngurus visa baru ngasih tahu. Nah, kan payah kayak gitu ya. Iya, soalnya semua prosesnya itu mereka hantam itu 1 sampai 2 hari langsung Pak. Jadi kita belum sempat untuk prepare di berkas-berkasnya itu. Ya. Tapi mereka berkas-berkasnya tuh ada yang sama nggak? Ada yang diulang nggak? Misalkan paspor atau apa gitu? Ada yang sama nggak? Nggak ada sih Pak. Kebetulan mereka kayak ada buat tes-tes gitu juga Pak. Oh, ya. Jadi mereka setelah dikonfirmasi nanti kita ada kayak ngerjain tes gitu kan. Disuruh di print atau dikerjakan lewat PDF langsung. Baru besoknya langsung interview. Interviewnya sama orang Markija dulu. Nanti kalau misalnya lanjut tahap selanjutnya langsung sama usernya, user dari perusahaan tersebut. Kemarin kan saya sama orang Hungaria langsung tuh usernya. Gitu Pak. Ya. Ya oke. Ya silakan dilanjutkan aja. Yang penting masuk. Terus berkas-berkasnya bisa menyusul, tapi segera diurus ya. Oke lah. Oke baik Pak, terima kasih Pak.
Oke. Ada lagi yang mau nanya mengenai pendaftaran magang? Izin bertanya Pak, Ya, silakan. kan untuk PT Lois kemarin kan lewat langsung CDC ya Pak, jadi nggak ngisi surat pengantar magang ya Pak? Oh, tetap diisi, tetap bikin. Oh tetap diisi. Misalnya kalau udah kan kemarin itu udah tahap wawancara Pak, terus jadi eh, mungkin yang awal itu wawancara buat di bagian posisi asisten engineer kalau nggak salah Pak, kan lebih ke manuf ya Pak. Jadi udah 2 minggu yang lalu, jadi baru sekarang di WA lagi Pak, disuruh datang gitu untuk bagian produktif. Jadi Terus? harus tetap buat surat itu Pak, Ya, pengantar. sebenarnya kan jadi sebenarnya surat pengantar magang itu ada fungsi lainnya ya, bukan cuma pengantar buat ke perusahaan. Tapi ada arsip di CDC kalau mahasiswa ini mengajukan magang kemana. Jadi ada datanya gitu. Sama saya juga ada datanya. Nah, jadi kan nanti jangan ujung-ujungnya keluar ini ya surat penerimaan magang lah. Ini kan surat penerimaan magang itu kan balasan kan. Nah, ini surat dari kitanya mana gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi walaupun nanti surat pengantarnya nggak kamu kasih ke sana, tapi yang penting ada surat keluar dari sini gitu. Kalau mau diikuti prosesnya sampai diterima dulu nggak apa-apa. Cuma nanti nyusul aja siapa namanya si surat pengantarnya. Tapi kalau memang lagi proses ke Louis Alain itu, ya sekarang buat aja borang pendaftaran magang, terus nanti dibikinin surat pengantar magang. Nah, pas kamu minta surat balasan, bilang ke sana, Pak, Bu, saya butuh surat konfirmasi kalau saya diterima magang di sini. Nah, ini surat pengantar dari kampusnya, tolong dibalas. Berarti pasti nanti mereka bikin ya surat balasannya. Nah, surat balasannya itu diupload ke kami, ke CDC sama ke saya, baru tercatat di prodi itu. Oh, ini mahasiswanya magang dari tanggal segini sampai tanggal segini. Gitu ya. Oke baik Pak, kasih ya Pak. Oke. Ada lagi yang mau nanya soal pendaftaran? Pak, izin nanya Pak. Ya, silakan. Saya kan di eh, magang itu 3 bulan Pak. Berarti Hmm. setelah saya nanti di Oktober nanti saya eh, minta apa perusahaan untuk umpan balik lagi nggak Pak? Umpan balik ya Pak? Iya, harus kita umpan balik. Kalau nggak perpanjang ya. Iya Pak. Nah, kalau mereka nggak perpanjang harus kita umpan baliknya langsung. Jadi Segera kemarin kalau saya gimana? jadi kemarin saya udah nanya juga Pak ke apa HR-nya. Kemarin Hmm. tuh di sana itu tidak bisa 8 bulan. Jadi cuman Jadi schedule di HRD itu udah dijadwalin sampai 3 bulan aja Pak. ya udah nggak Tapi apa-apa, ikutin aja. Terus orang HRD itu ngomong kalau semisalnya mau lanjut itu harus kayak ada teken kerja di sana, Pak. hmm, ya udah, ikutin aja apa mereka mau ikutin aja. Kita kan namanya mau belajar di situ. Nah, kadang dia butuh project dulu mungkin kan. Projectnya cuma 3 bulan, butuh kita 3 bulan ya udah ikut aja dulu. Yang penting nyangkut kita di situ dulu. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah, kemarin tuh ada mahasiswa magang kita di sana 8 bulan ya, 2 orang. Kita sampai tanda tangan POA tuh sama Moe, Zendri sama Anthony itu. Saya tanya kan, memang si si perusahaan ya, Pak Pak Presiwanto ya kalau nggak salah ya. Nah, itu bilang bilang ke saya karena mintanya mahasiswa itu yang akan direkrut. Nah, pengen yang direkrut. Nah, cuman ternyata mereka minta ada sertifikasi. Nah, saya tanya sama si Zendri, kamu di sana minta sertifikasi apa? Minta C-Swipe 3.0. Oh, boleh ya 3.0 aja cukup. Iya katanya. Nah, itu kita sedang ada ini ya, sedang ada sertifikasi C-Swipe 3.0 khusus untuk mahasiswa dan alumni dengan harga yang diskon. Nanti saya kasih tahu deh di akhir sosialisasi ini kalau tertarik. Tapi memang ini bukan gratis ya. Memang bayar dan ya lumayan mahal lah, tapi dibandingkan harga di pasaran tuh jauh lah. Harga di pasaran tahu kan sekitar sekian belas juta kan. Nah, kalau kita jauh di bawah itu. Nanti saya jelaskan di akhir ini. Oke, sampai sini lagi. Ada lagi yang mau nanya?
mengenai pendaftaran? Nggak ada? Ya, kita lanjut ke My Internship. Nah, khusus My Internship ini sebenarnya akan ada sosialisasi teknis ya dari CDC dan software team. Karena CDC itu sebagai pemakai, sedangkan software team itu sebagai pembuat. Jadi ada PS team atau Polybatam software team itu yang bikin My Internship ini. Jadi alamatnya myinternship.id. Nah, bukan myinternship.polybatam.ac.id, bukan. Jadi ini program si aplikasi ini adalah satu paket dengan Talent Hub. Nah, Talent Hub ini nanti memudahkan kita nyari kerja, mirip LinkedIn kalau saya bilang kemarin. Jadi data-data dari My Internship sama portofolio yang pernah dikerjakan waktu selama mengajar ya, mungkin mengerjakan PBL yang ada HKI-nya misalnya, itu bisa taruh di sini. Mirip kayak ya mirip persis lah seperti LinkedIn. Nanti perusahaannya juga bisa nyari kerja dari sini, dari perusahaan, sorry, bisa nyari alumni yang untuk direkrut dari sini. Nah, kita kembali ke sini ya. Jadi My Internship itu kalau dari sisi mahasiswa, saya kasih contoh misalnya, bentar. Oh lagi error. Loginnya kalau kalian student ya, kalau saya lecturer. Ya, ya misalnya yang udah selesai itu Sulaiman Balia. Nanti muncul seperti ini ya. Ini ada history dia pernah magang di mana aja. Sulaiman ini magang di Caterpillar dari Agustus sampai Februari. Karena kurang dari 8 bulan, tambah lagi 2 bulan lagi di kampus. Karena nanggung kan 2 bulan. Ya itu boleh-boleh aja. Nah, kita lihat magangnya yang di Caterpillar. Nah, ini ada dua supervisor. Pembimbing dari industri dan pembimbing dari kampus. Nah, yang Polybatam supervisor ini nanti saya yang akan membaginya ke siapa aja. Tapi kalau yang industri itu diisi sama HRD. Ya, jadi HRD harus punya dulu akun ini, akun My Internship. Nanti HRD-nya yang akan menunjuk siapa supervisornya. Nanti mereka yang buat. Nah, yang penting kalian pakai di sini terutama itu logbook ya. Logbook. Logbook itu nanti bisa difilter di sini ya. Minggunya mau bulan apa? Misalnya bulan Januari ya. Nah, ini minggu Izin, keberapa Pak. dia magang? Ya. Untuk share screen-nya ini nggak gerak, Pak. Masih Oh, di sorry, data sorry. login Bapak tadi, Pak. Oke, sorry. Ini udah ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, saya ulang dari student management. Jadi ini cari namanya. Ini Sulaiman Balia ini ya. Nah, ini ada magang di dua tempat, Caterpillar dan Poltek Batam. Di Caterpillar dari Agustus sampai Februari, dilanjut ke kampus Februari sampai April. Nah, ini kita lihat ada pembimbingnya dua, yang dari industri Bapak Hartman Yosef, yang dari Poli Batam Bapak Hendra Berbutar. Ya perlu dicek di sini, terutama logbook. Ini bisa difilter bulannya, misalnya bulan Januari kita lihat. Nah, ini ngisi seperti ini. Saya nggak bisa ngisi, nanti kalian yang ngisi ya. Nah, ini ada approval. Ada approval, jadi nggak perlu tanda tangan lagi. Si supervisornya langsung buka My Internship-nya sendiri, buka logbook kamu, tinggal di approval, tinggal disetujui. Jadi nggak perlu tanda tangan, nggak perlu cap, nggak perlu ngeprint.
Kalau zaman dulu masih ngeprint, masih minta tanda tangan, ngejar-ngejar supervisor. Oh, supervisornya lagi di site gitu, lagi sibuk. Kita juga segan kan, sering-sering minta tanda tangan. Sekarang nggak perlu. Cukup kasih tahu aja. Paling nanti ingatkan aja di akhir. Nah, detail logbooknya seperti ini isinya. Nah, ini ya, ini bagus nih, Sulaiman isinya. Jadi isi dengan minggu keberapa. Kalau minggu pertama kerja berarti minggu 1, terus tanggalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya berarti kan dari Senin sampai Jumat. Kadang-kadang ada perusahaan yang kerja sampai Sabtu. Ya udah buat aja. Nah, kegiatannya hari Senin ngapain aja kegiatannya. Ini pembuatan safe job procedure. Ini tahapannya ini. Kemudian mata kuliah terkait tidak ada ya karena nggak berhubungan sama mata kuliah yang udah ada. Di strip aja nggak apa-apa. Kemudian hari Selasa pembuatan lubang untuk lifting eye ada. Kemudian hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat baru ada resume seperti ini. Oke, gitu aja. Langsung dibuat kegiatan Senin sampai Jumat di satu tempat. Oke. Dan dokumentasi foto kalau ada ditampilkan di sini, tapi jangan upload ini ya, jangan upload file ya, nggak bisa upload file. Kalau mau upload file pakai Imgur, imgur.com. Nah, imgur.com upload ke sini, ya, upload ke sini saya belum ngecek, saya belum pernah coba ya. Ya misalkan ini ya, nanti tinggal di copy aja, misalkan ini. Nah, di video juga bisa. Tinggal di copy aja filenya. Copy link. Nah, copy link. Tinggal di paste ke sini. Nah, jadi di sini yang di paste itu imgurnya ya. Imgur. Oke. Kalau ada foto, tapi kalau nggak ada ya udah. Kadang kan ada yang perusahaan yang melarang ngambil dokumentasi ya. Kita nggak akan maksa kok. Tapi kalau ada bagus. Karena itu nanti mempermudah kalian juga dalam mengisi laporan magang. Karena laporan magang nanti yang kita lampirkan tuh logbook ini. Logbook ini. Jadi kalau logbook yang nggak lengkap, laporannya susah juga ya dinilai dengan bagus. Karena lumayan kan SKS. Oke, itu di logbook. Kemudian ada fitur student feedback yang umpan balik mahasiswa. Nah, klik di sini. Ini kalian yang isi. Nah, posisinya cocok nggak? Pengetahuan dari Polri Batam sesuai nggak? Apakah dapat pengetahuan baru? Terus data-data magangnya apakah dapat? Terus impresi atau kesan-pesannya seperti apa? Masalah yang ditemuin seperti apa? Lalu feedback atau apa ya, saran ke mereka. Ya, itu aja sih. Itu untuk student feedback. Jangan lupa industri feedback karena ini akan menjadi penilaian dari perusahaan terhadap kalian dan akan saya ambil sebagai nilai magang. Jadi ada nilai-nilai di sini. Ini ya, ada komentar-komentarnya. Kemudian ada nilainya. Ini harus diisi ya sama perusahaan, sama supervisornya. Kalau belum diisi, tolong ingatkan. Ada rubriknya di sini. Terus ada nilai ininya, etika, kompetensi, bahasa, dan lain-lain. Oke. Untuk nilai magang, saya kasih tahu persentasenya ya. 50% dari supervisor yang diambil dari industri feedback, 40% dari dosen pembimbing magang. Ya, dosen pembimbing magangnya itu di sini berarti dari Pak Hendra putar-putar 40%. Kemudian 10% dari saya sebagai koordinator magang. Jadi 50, 40, 10. Nah, kriteria dosen kan juga ada ngasih ini ya, ada ngasih nilai. Apa aja yang dinilai, ini saya tunjukkan. Jadi yang dinilai itu, sebentar.
Nah, ini pagi. Ya, dosen pembimbing 40, supervisor 50, koordinator 10. Yang dinilai itu etika, kedisiplinan, pemahaman, dan logbook. Di sini saya kasih nilai rentang antara 65 sampai 95. Tapi tidak menutup kemungkinan dosen mengeluarkan nilai di luar rentang ini. Bisa aja ngasihnya 60, bisa ngasih 50, bisa ngasih 0, bisa ngasih 100. Ya, nanti isinya di sini. Ya terserah sama dosen pembimbing magang. Saya buatin ini biar gampang isinya. Ya, tapi nilainya tetap dari 0 sampai 100 bisa terjadi ya untuk 4 aspek ini. Etika, kedisiplinan, pemahaman, dan logbook. Jadi logbooknya harap dibuat dengan rapi. Ya, ada isinya tadi ya, ada formatnya yang saya kasih. Kemudian kedisiplinan mengisinya. Ya, misalnya udah akhir bulan nih. Akhir bulan misalnya udah tanggal 30 ya, 30. Tapi mahasiswanya belum ngumpulin logbook 4 minggu. Nah, karena sekarang gampang yang logbook itu nggak perlu minta tanda tangan, langsung aja isi di sini. Urusan tanda tangan atau urusan approval itu bukan urusan kalian, biar aja urusan supervisornya. Nah, kalau kalian udah isi, berarti udah menyelesaikan kewajiban. Dan logbook ini saya ingatkan lagi akan menjadi absensi kuliah. Kuliahnya ada apa aja tadi ya? Kuliah ada banyak kan kuliahnya? Ada treatment 1, metalurgi 2, kewirausahaan 3, korosi 4, inspeksi 3, 5, bahasa Indonesia 6. Ada 6 mata kuliah tuh. Ya, ada 6 mata kuliah yang absensinya datang dari logbook. Jadi kalau logbooknya nggak diisi, terlambat isi, ya nanti jadi alfa, bisa kena SP. Oke, itu udah kejadian tuh di tahun lalu. Saya kasih batas waktu logbook tanggal sekian, nggak dibuat-buat. Alasannya nunggu supervisor pulang kampung, atau supervisornya cuti, atau ya itu banyak alasan lah. Ya udah, kena SP. Ya. Oke, nanti detailnya mengenai mentorship akan disampaikan oleh CDC. Nah, tujuan apa namanya kewajiban kalian sekarang mengisi logbook kalau sudah magang, dan buat yang perusahaan tadi belum punya ini ya, belum punya akun, misalnya kayak Austin tadi ya, Austin kan belum punya. Nah, ini kan nggak ada ya Austin ya. Ini kalau nggak ada ininya akunnya, supervisor industrinya nggak bisa ngasih nilai nanti. Berarti nilai magangnya jadi kosong, jadi 0. Gitu. Jadi harus punya mereka akun, dan akunnya dipegang HRD. Nanti HRD-nya akan mengisi atau membuatkan akun supervisor, di akun pembimbing magang di sana. Oke. Udah cukup lah kayaknya. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya mengenai magang? Saya rasa cukup. Permisi Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, saya Ahmad Faridin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan saya udah ngisi yang website yang Bapak suruh untuk Austin itu ya, Pak. Itu nanti dapat Ya. balasannya saya konfirmasi dari Bapak atau bagaimana nih, Pak? Dapat balasan informasinya itu, Pak. Itu nanti CDC yang akan langsung mengontak perusahaannya. Oh, Jadi berarti CDC itu nanti ngirim email ke melalui mereka. Bapak. Kenapa? Ya. Ya, nanti informasi itu jadi saya tinggal nunggu informasi gitu ya, Pak. Iya, nanti saya juga cross check ke by internship. Saya cek akun kamu udah ada ininya belum? Apa namanya? Udah ada belum si perusahaannya? Nanti saya cek kok. Nah, kalau linknya tenggelam ada di sini ya. Di link CDC berkas magang, scroll ke paling bawah ada pengajuan akun My Internship perusahaan.
Nah ini sama nih linknya. Baik, Pak. Pakai. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Pak, izin Pak bertanya Pak, untuk Ya. untuk akun My Internship untuk perusahaan itu berarti nggak perlu konfirmasi ke HRD-nya kan Pak? Harusnya HRD-nya yang ini ya, yang konteks CDC. Tapi kalau kamu mau Iya. nanya juga boleh. Kamu mau nanya, bilang Iya, Pak. ya mungkin beberapa hari lah ya, beberapa hari setelah kamu apa namanya ngisi form itu. Karena nggak mungkin langsung besoknya dibikinin kan? Pasti Iya mungkin Pak, ada betul Pak. mungkin 2 hari lah. Nah, nanti kamu bilang ke perusahaannya, kemarin ada di email sama Koli Batam. Ada nggak masuk emailnya? Kadang-kadang kan mereka nggak baca email ya. Betul Pak, betul. Gitu. Atau ke saya juga boleh, biar saya cekkan di My Internship udah ada belum perusahaannya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Pokoknya kita saling komunikasi lah, kan ada grupnya. Kalau bisa jangan japri-japri lah ya. Takutnya kalau japri itu gini, pertanyaan yang kalian tanya itu sebenarnya udah saya jawab, tapi karena lewat japri kawannya nggak baca. Nah, boleh juga di grup itu kalian saling kasih tahu sama teman-teman yang lain. Misalnya nanya soal apa perusahaan ini gimana? Oh, temannya ada yang punya pengalaman begini. Langsung aja kasih tahu langsung di grup itu. Ya, jadi jangan sering-sering japri lah. Oke, ada lagi soal My Internship, soal daftar magang dan lain-lain? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Jadi saya kan di lapangan itu pembimbing di lapangan tuh saya setiap 2 minggu tuh beda-beda tuh, Pak. Jadi Oh ngisi iya, di supervisor internshipnya itu gimana tuh, Pak? itu HRD yang isi. Berarti HRD aja, Pak, yang ngisi, Pak. Bukan, itu terserah HRD yang nunjuk siapa. Boleh dia nunjuk dirinya sendiri. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Semuanya udah tahu tuh, dia udah pakai. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya mau bagi info soal apa tadi Syswip 3.0 ya. Sebentar aja. Jadi Syswip 3.0 itu pelatihan dan sertifikasi visual welding inspector ya, yang berlaku secara internasional. Dan juga tentunya ujiannya dan sertifikatnya dalam bahasa Inggris. Sekarang kita ada MOA, ya, perjanjian atau nota kesepakatan dengan TWI atau The Welding Institute untuk mendapatkan harga khusus lah ya untuk kita sebagai institusi pendidikan, terutama untuk mahasiswa. Kalau nggak salah harganya sampai 12 atau 13 juta ya, lupa saya. Ya pokoknya di angka belasan juta. Kalau di luar, kalau kalian ngambil di luar, itu alumni udah kasih tahu tuh. Alumni juga udah pernah pengalaman pengen coba di swip di luar. Nah, kalau di kita itu harganya seperti ini. Harganya untuk mahasiswa, kalau yang belum punya K3 harganya 6,5 juta. Ya, memang besar ya, memang besar. 6 juta kan bukan uangnya sedikit. Tapi itu dibandingkan harga di luar jauh. Apalagi untuk yang wanita. Sini ada Bilkis kan yang sendiri. Nah, kalau yang wanita itu di bawahnya lagi. Kalau yang belum punya K3 harganya 4,5 juta. Jadi bedanya 2 juta di situ. Nah, tapi kalau yang udah punya K3, misalnya K3 muda, atau K3 apapun lah, itu tidak perlu ngambil K3 IOS. Ini persyaratan wajib dari TWI, kalau yang belum punya K3 harus ikut K3 IOS. Nah, itu. Ini khusus tuh mahasiswa. Tapi kalau untuk alumni harganya lebih tinggi. Ya bedanya sekitar 500.000 kok. Itu. Ini harganya khusus untuk mahasiswa dan alumni kita aja. Kalau orang luar nggak boleh dapat segini, nggak bisa. Harganya harga pasaran. Ini khusus untuk kita aja. Kalau kalian tertarik dan ingin ikut, ini masih ada 10 slot untuk batch 1. Tapi kalau misalkan masih ragu-ragu, nggak masalah karena akan ada batch-batch berikutnya. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam setahun ini sampai tahun depan.
Ya insya Allah. Semoga lancar. Jadi ada batch-batch berikutnya. Tapi kalau ada yang tertarik, boleh japri saya. Nanti saya kasih tahu cara pendaftarannya seperti apa. Dan batch 1 ini cuman untuk 20 orang ya. Sekarang udah ada 10, sisa 10 lagi. Akan jalan tanggal 13 September. 11 sampai 13 ya? Pokoknya pertengahan September lah. Antara 11 sampai 13 September 2023. Pelaksanaannya malam hari. Nah, ya seperti yang saya gambarkan tadi, di perusahaan, kalau ada yang punya C-Suite 3.0, dia langsung rekrut. Ya, karena kan butuh ya, untuk di untuk di pekerjaannya ya. Tapi kalau ada yang belum sanggup, mau nabung dulu ya silakan. Salah. Ini alternatif aja bagi yang mau. Oke, demikian paparan dari saya. Sebelum saya tutup, saya kasih kesempatan lagi kalau ada yang mau nanya. Ya, saya harap pertanyaannya tuntas di sini ya. Nanti udah saya tutup, jangan ada yang nanya-nanya lagi hal-hal yang udah saya sampaikan. Karena jadi ngulang-ngulang terus. Nggak ada? Oke, saya rangkum ya. Yang pertama, pendaftaran magang seperti biasa yang saya sampaikan. Kalau ada yang lagi ngelamar, tunggu 10 hari. Ya, kalau 10 hari, silakan. Dan nggak dibalas-balas, silakan coba di tempat lain. Kalau misalkan nanti dipanggil di perusahaan yang lama, padahal kamu udah diterima magang di tempat yang lain, bisa ditolak dengan alasan udah lewat 10 hari. Terus BPJS Ketenagakerjaan wajib punya, bisa kontak Pak Hendra Putar-Putar. Ya, nanti dipandu sampai dapat, sampai selesai. Lalu magang, dokumen-dokumennya itu akan banyak menggunakan myinternship.id. Nah, itu perlu kerjasama dengan perusahaan, jadi jaga komunikasi baik terutama dengan HRD sama supervisor. Nah, karena nanti nilai kalian dari mereka lewat my internship. Kita nggak pakai lagi kertas-kertas seperti kemarin. Untuk semester 5 itu selesainya di tanggal semester 5 itu selesainya di tanggal Januari ya, tanggal 5. Nah, jadi saran saya sebelum tanggal 5 ini udah dapat industri feedback. Kejar supaya sampai dapat industri feedback. Karena itu nilai kalian 50%. Nah, kalau nilai dosen pembimbing magang itu biar saya yang ngumpulin. Tapi kalau industri feedback itu kalian ya, lewat my internship. Oke. Nanti saya harus upload nilai soalnya semester 5. Karena yang upload nilai bukan cuma saya, tapi ada dosen pengajar yang lain ya. Oke. Dan juga tanggal 5 ini paling terakhir saya sesuaikan absennya lah, absen dari logbook. Nah, tapi saya harapkan tiap bulan logbooknya teratur. Nanti saya ingatkan terus tiap bulan. Kalau misalnya lewat, ya udah berarti alfa di minggu itu ya. Nanti dihitung alfanya berapa kali jadi SP. Yang belum dapat tempat magang segera cari karena 2 minggu lagi perkuliahan dimulai. Berarti dimulai semester. Oke, kalau nggak ada lagi saya tutup. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau ada yang ingin tanya langsung, saya ada di kampus. Nanti janjian aja. Saya seringnya ada di lab W2 ya. Tapi kalau nggak ada, boleh kontak lewat WA. Demikian saya tutup pertemuan malam ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. wabarakatuh. sama.